Braak, benturan keras dari arah belakang mobil Irfan, mengagetkan Irfan yang baru akan memulai kelakuan bejatnya. Brengsek. Dengan kesal Irfan hendak keluar menghajar orang yang sudah mengganggu kesenangannya. Irfan membuka pintu mobilnya, ia kesal karena bagian belakang mobilnya rusak. Bung, kepalan tangan mendarat di wajah Irfan yang sedang melihat ke arah belakang mobilnya. Hingga membuat Irfan terhuyung jatuh ke belakang karena tidak siap. Cih, ada pahlawan rupanya. Ejek Irfan sambil mengelap darah yang keluar dari sudut bibirnya. Sebelum berhasil bangun, Irfan sudah lebih dulu ditendang di bagian perutnya hingga terjengkang kembali ke belakang. Rafa melihat Irfan yang sudah tersungkur tak berdaya pun segera mendekati mobil Irfan dan membuka pintu bagian penumpang di samping kemudi. Sayang, Rafa melihat Intan yang gemetar ketakutan dengan wajah pucat masih terdiam syok. Tanpa banyak tanya Rafa segera membopong Intan keluar dari mobil menuju mobilnya. Oh, jadi benar sekarang kamu menjadi Eng kecil Intan. Irfan mengejek Intan yang dibopong oleh Rafa dengan memegangi perutnya yang terasa sakit karena ditendang oleh Rafa. Bach !Kau. Rafa kesal dengan hinaan Irfan pada Intan. Mas. Intan menggeleng lemah. Rafa yang tadinya akan kembali memukul Irfan pun mengurungkan niatnya, kini ia harus cepat-cepat membawa Intan ke rumah sakit karena badannya panas sekali. Rafa menjalankan mobilnya meninggalkan Rafa yang masih berdiri di pinggir jalan dengan memegangi perutnya. Ia langsung mengarahkan mobilnya ke rumah sakit. Ibu, Intan memanggil ibunya dengan mata terpejam, gelisah, keringat dingin masih membanjiri. Sayang, sabar ya, kita ke rumah sakit. Tangan kiri Rafa memegangi tangan Intan yang terasa panas, perasaannya sungguh kacau saat ini. Mungkin jika telat sebentar saja ia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri yang tak bisa menjaga kekasihnya. Kini Rafa sudah berada di rumah sakit, yang sebelumnya Intan masuk UGD kini sudah berada di ruang rawat. Rafa terus memegangi tangan Intan yang suhu tubuhnya sudah mulai stabil. Ia melihat beberapa tanda merah pada leher Intan, rupanya Irfan akan melakukan hal kotor pada Intan, beruntung saat ia datang Intan masih berpakaian lengkap. Jika ditanya seberapa marahnya Rafa saat ini. Sungguh Rafa ingin sekali membunuh Irfan sekarang juga. Namun kini Intan jauh lebih penting, setelah itu ia akan memikirkan bagaimana jalan selanjutnya. Ia juga sudah menghubungi Bu Ida kalau mereka sekarang sudah di rumah sakit. Tak lama berselang pintu ruang rawat Intan terbuka, dan Bu Ida lah yang datang dengan raut wajah cemas. Ya Allah Intan. Bu Ida memeluk putrinya yang tertidur lelap. Rafa berdiri dan mendekati Bu Ida dan mengelus punggung wanita paruh baya yang sedang rapuh itu. Nak Rafa, apa yang terjadi pada Intan? Kenapa Intan diam saja? Tak ada yang perlu dikhawatirkan Bu, Intan hanya tertidur karena efek obat penenang yang diberikan dokter. Rafa tak memberitahukan Bu Ida mengapa Intan diberikan obat penenang, karena Intan sempat memberontak serta ketakutan, jadi dokter memberinya obat penenang agar tenang jadi bisa dipasang selang infus di tangannya. Rafa memberikan kursi pada Bu Ida agar duduk di samping Intan. Bu, saya keluar sebentar ya. Mau menghubungi seseorang. Bu Ida memberi jawaban dengan mengangguk. Rafa menghubungi sahabatnya Sandi agar mencari tahu tentang siapa sebenarnya Irfan itu, dan setelah Intan pulih ia akan coba membujuk Intan untuk melaporkan Irfan pada polisi, ia tak mau kejadian ini terulang kembali. Flashback. Jam setengah 10 malam Rafa baru saja pulang lembur karena ada klien yang mendadak ingin membicarakan soal proyek yang akan mereka tangani bersama, walaupun ini hari liburnya Rafa tak menolak. Terakhir Rafa menghubungi Intan saat makan siang mengingatkan Intan agar tak melupakan makan siangnya, setelah itu mereka sama-sama sibuk. Rafa bergegas menuju rumah Intan ketika Bu Ida menghubungi kalau Intan belum juga pulang, padahal sudah jam 10 malam. Dan Rafa dengan segera melajukan kendaraannya ke tempat di mana Intan bekerja, jalanan malam yang masih sedikit macet membuat Rafa lebih lama sampai. Permisi Pak, apa karyawan semua sudah pulang? Rafa bertanya pada security restoran tempat Intan bekerja. Sudah Pak, memangnya Bapak cari siapa?
Security itu melihat raut kecemasan di wajah Rafa. Apa Bapak mengenal Intan? Oh Neng Intan, dia sudah pulang Pak, kira-kira setengah jam yang lalu. Namun dari jauh Rafa melihat motor Intan yang terparkir. Itu motornya ditinggal Pak, karena bannya bocor. Security itu mengerti arah pandangan Rafa. Lalu Intan pulang dengan siapa? Tadi sih bilang katanya temannya Pak. Apa Bapak tahu namanya? Waduh saya gak tahu Pak, orangnya keren Pak masih muda, mobilnya bagus. Apa si BR gesek itu? Siapa Pak? Security seperti mendengar Rafa mengucapkan sesuatu. Tidak Pak, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Rafa kembali masuk ke dalam mobilnya, namun ia melihat ada kamera CCTV di atas tiang di samping pos security. Dan Rafa pun turun kembali dari mobilnya. Maaf Pak bisa minta rekaman CCTV itu. Rafa menunjuk tiang. Security itu sedikit ragu. Sampai saat ini Intan belum pulang, dan saya ingin tahu siapa yang pulang bersamanya. Dan akhirnya security itu memberikan rekaman itu. Rafa melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi setelah melihat rekaman CCTV tadi. Dari jauh ia melihat mobil terparkir di pinggir jalan dengan keadaan lampu yang menyala, ia tahu betul siapa pemilik mobil itu. Dengan kesalnya ia menabrakkan mobilnya hingga sangat empunya keluar dengan kesal. Tanpa kata Irfan langsung memberi kepalan tangannya dengan penuh emosi. Rafa sangat terkejut melihat keadaan Intan namun ia tak ingin bertanya apapun, Intan terlihat begitu syok. Flashback off. Bu, Intan memanggil ibunya ketika baru tersadar. Iya nak. Ibu mendekati Intan dan langsung memeluk Intan yang masih dalam posisi berbaring. Ibu aku takut. Intan tiba-tiba saja menangis di pelukan sang ibu. Tidak usah takut nak, kamu sudah aman, nak Rafa yang membawamu ke sini. Ibu mengelus lembut rambut anaknya, hingga dia merasa tenang. Rafa yang berada di luar pintu segera masuk ke dalam karena sayup-sayup ia mendengar suara tangis Intan. Sayang, kamu sudah bangun. Rafa berlari kecil menuju ranjang Intan. Intan segera melepaskan pelukannya, Intan ingin bangun dari tidurnya, namun Rafa buru-buru menahan bahu Intan agar tetap di posisinya. Sudah kamu istirahat saja, Mas senang kamu sudah sadar. Intan masih terdiam tak ingin melihat Rafa, ia begitu malu dengan keadaannya saat ini, namun ia bersyukur Rafa menyelamatkannya di waktu yang tepat. Andai tak ada Bu Ida di sini mungkin Rafa sudah memeluk Intan dengan erat, dan memberikan kecupan-kecupan di wajahnya sebagai bentuk bahagianya ia melihat Intan baik-baik saja saat ini. Mas terima kasih, sudah menyelamatkanku, ucap Intan dengan suara lemah, namun ia masih enggan menatap Rafa, pandangannya ia tuju pada selimut yang ia kenakan. Nak, ibu ke kantin sebentar ya. Ibu ingin membeli apa? Biar saya yang beli Bu. Tidak usah, ibu titip Intan saja sebentar, sebenarnya Bu Ida ingin memberi ruang pada Rafa dan Intan, mungkin kakak beradik angkat itu ada yang ingin dibicarakan, walaupun ada sedikit janggal di hatinya saat Rafa bilang sayang pada Intan saat masuk tadi. Namun pikiran itu segera dihilangkan oleh Bu Ida. Sayang, maafkan Mas karena lalai menjagamu, Mas tidak akan memaafkan diri Mas sendiri jika terjadi sesuatu padamu. Kini Rafa dapat memeluk Intan dengan erat. Namun Intan melepaskan pelukan itu dan sedikit mendorong tubuh Rafa. Sayang, aku kotor Mas. Tidak, tidak sayang kamu masih suci, jangan seperti itu. Rafa kembali menarik Intan dalam pelukannya. Aku jijik sama diri aku sendiri Mas, aku benci sama tubuh aku yang sudah dia sentuh. Intan menangis terseduh-seduh dalam pelukan Rafa. Tidak sayang, apapun itu tidak akan mengubah pandangan Mas padamu. Aku malu Mas, Intan masih terseduh-seduh. Tidak ada yang tahu kejadian ini selain kita sayang, kita rahasiakan ini dari semua orang. Intan mengangguk dalam pelukan Rafa. Mas. Intan mendongakkan wajahnya memandang Rafa. Iya. Bilang sama dokter jangan kasih aku obat yang diminum ya. Kamu itu ya, Rafa paham betul Intan tak bisa minum obat, dan untung sakit Intan ini tak perlu minum obat yang terlalu banyak, posisi mereka kini masih saling berpelukan. Anak mama yang cantik kamu kenapa sayang?
Tiba-tiba saja Mama Ellen menerobos masuk ke dalam ruang rawat Intan dan mengejutkan mereka. Intan ingin melepaskan pelukannya namun Rafa justru semakin mengeratkannya. Mas, Intan berbisik, ia malu karena ada Mama Ellen di sini. Rafa lepas. Mama juga mau memeluk adikmu. Mama Ellen memukul pelan pundak anak lelakinya. Ganggu saja. Dengan perlahan Rafa melepaskan pelukannya dan menggeser posisinya bergantian dengan sang mamah. Anak mamah, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa mah. Mama sama papa khawatir sekali sama kamu sayang. Lalu di mana papa? Intan juga Rafa melihat ke sekeliling mencari keberadaan papahnya. Papa masih di luar kota, mama pulang sendiri, masih ada urusan yang belum selesai. Maaf Mas sudah membuat Mama dan Papa khawatir. Intan merasa tidak enak. Tidak nak, tidak perlu meminta maaf, semua ini musibah. Mama Ellen mengelus lembut punggung Intan. Dan kamu Rafa. Mama Ellen menatap tajam anak lelakinya itu. Rafa hanya menatap bingung mamahnya. Kenapa kamu tidak memberitahukan Mama tentang kejadian ini? Mama kan sedang di luar kota, dan Rafa masih bisa menyelesaikannya sendiri. Rencananya setelah ini Rafa baru akan menghubungi Mama, tapi ternyata Mama sudah lebih dulu tahu. Banyak alasan. Dan karena kamu tidak bisa menjaga adikmu dengan benar, Mama akan mencarikan jodoh untuk Intan agar selalu ada yang menjaganya. Jelbebebe, Rafa seperti tersentak mendengar omongan orang tuanya itu. Mah, apa-apaan sih, main jodoh-jodohin anak orang saja. Hi, apa katamu? Anak orang. Dia anak Mama tahu, iya kan dah. Mama Ellen meminta persetujuan dari Bu Ida yang sedari duduk saja memperhatikan interaksi lucu ibu dan anak itu. Iya Mbak, saya yakin Mbak akan memberikan yang terbaik buat Intan. Jawab Bu Ida. Tuh kan dengerin pakai dua telinga kamu itu. Mah, mungkin saja Intan sudah punya kekasih namun masih dirahasiakan. Apa benar kamu sudah punya kekasih sayang? Tanya Mama Ellen lembut pada Intan yang sedari tadi hanya diam. Intan bingung mau menjawab apa. Mama pasti akan mencarikanmu jodoh yang baik sayang, yang tampan yang sayang sama kamu, pokoknya paket komplit deh, Mama Ellen terus saja berbicara. Ma ini sudah hampir pagi, biarkan Intan beristirahat dulu, hentikan omongan Mama yang tidak penting itu. Mood Rafa jadi memburuk setelah ucapan sang mamah tadi. Oh iya Mama hampir lupa kalau kamu harus banyak istirahat. Mama Ellen menuntun Intan untuk berbaring. Sudah sana Rafa kamu pulang saja. Mama Ellen mengusir Rafa. Aku akan menjaga Intan di sini. Biarkan Mama dengan Bu Ida saja yang menjaga di sini, pagi nanti kan kamu harus ke kantor. Iya nak Rafa pulang saja, biar kami yang menjaga Intan. Nak Rafa kelihatan lelah sekali istirahat dulu saja. Rafa tak bisa membantah lagi, ia memang sudah begitu lelah, kejadian ini menguras tenaga dan pikirannya, tapi ia khawatir kalau meninggalkan Intan dengan Mama Ellen, bisa-bisa mamahnya itu mempengaruhi pikiran Intan. Mah, jangan bicara macam-macam pada Intan. Apa maksudmu Rafa? Mama Ellen kesal dengan ucapan anaknya. Jangan membicarakan soal jodoh pada Intan. Kamu itu ada-ada saja, Intannya saja tak masalah, sudah sana pulang. Mas pulang ya. Rafa berbicara lembut sambil mengusap rambut Intan. Iya mas, hati-hati di jalan. Iya. Mah, Bu, saya pulang dulu ya. Rafa berpamitan pada kedua orang tua itu. Iya hati-hati di jalan, jawab Bu Ida. Langsung pulang loh Rafa. Ucap Mama Ellen. Iya mah. Dalam perjalanan pulang Rafa terus saja memikirkan ucapan mamahnya yang akan mencarikan jodoh untuk Intan. Mama perusak mood. Rafa memukul setirnya kesal, ia tahu betul siapa mamahnya dan ia juga sudah paham sifat Intan, jika dia selalu bisa menolak perjodohannya dulu dengan teman-teman atau rekan kerja mamahnya belum tentu Intan bisa menolak karena Intan selalu tidak ingin mengecewakan orang tua, karena dia anak yang penurut. Bahkan Rafa sudah memikirkan yang terlalu jauh, padahal ucapan Mama Ellen belum bisa dipastikan keseriusannya, bisa jadi itu hanya ungkapan kekesalannya pada Rafa.
Sungguh omong kosong yang membuat Rafa tak bisa memejamkan matanya, hingga kini ia menjadi tidak fokus dalam bekerja. Maaf Pak, tanda tangannya sebelah sini, sepertinya Bapak salah menandatangani, ucap salah satu staf kantor yang meminta tanda tangan Rafa dan justru Rafa salah menandatanganinya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Rafa terlihat kesal. Maaf Pak. Buat lagi yang baru. Rafa mengembalikan kertas itu. Baik Pak, ucap staf itu dengan lemas, padahal butuh waktu lagi untuk membuat ulang, dia yang salah, malah saya yang kena juga, batin staf kantor itu sambil keluar dari ruangan bosnya itu. Sandy yang melihatnya pun hanya menggeleng-geleng saja. Sekalinya jatuh cinta langsung seperti orang gila. Batin Sandy. Saat jam makan siang Rafa meminta Sandy untuk memesankan makan siangnya. Kini mereka berdua sedang makan siang bersama di ruangan Rafa. Makanlah bro, jangan diaduk-aduk aja, gak akan jadi ganda tuh nasi. Sandy melihat Rafa yang sedari tadi hanya mengaduk-aduk makanannya saja. Tak ada jawaban dari Rafa, namun satu suap nasi sudah masuk ke dalam mulutnya. Setelah ini lo istirahat saja bro, tidak ada agenda penting hari ini. Oke, gue butuh tidur sebentar, nanti sore gue mau ke rumah sakit lagi. Rafa harus tidur agar nanti malam bisa menjaga Intan. Oh iya bro, soal bedebah kecil itu, lo pasti akan kaget setelah mengetahui siapa dia sebenarnya. Sandy membicarakan Irfan. Memangnya siapa sebenarnya si bre asteris gesek kecil itu? Rasa mengantuk Rafa tiba-tiba menguap. Dia termasuk anak klien penting di perusahaan lo bro. Benarkah? Rafa sedikit terkejut. Himim, Sandy mengangguk. Dan apa dia juga sepupu dari Lucy? Tanya Rafa pada Sandy. Sepupu Lucy. Sandy tahu betul siapa Lucy dan Lucy tak memiliki sepupu bernama Irfan. Tanda hubung.